Shalom, kembali saya menjumpai Anda di dalam renungan hari ini. Doa saya kiranya setiap kita terus bertekun di dalam renungan firman Tuhan setiap hari. Tema kita adalah kemerdekaan dalam Kristus. Bacaan kita terambil dari Yohanes 8 ayat 34-36 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan di dalam hidup manusia hadir dalam berbagai bentuk sesuai situasi zaman. Bagi kita saat ini, berakhirnya PPKM merupakan sebuah kemerdekaan setelah lebih dari 2 tahun dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap virus COVID yang beranak pinak itu. Bagi seorang pengusaha atau yang bekerja, merdeka artinya bebas dari hutang, bahkan tetap mampu menghasilkan meskipun tidak bekerja atau lebih kita kenal dengan passive income. Tak ketinggalan bagi generasi zaman now, merdeka artinya memiliki akses kuota tak terbatas atau unlimited. Meskipun hadir dalam berbagai bentuk, namun semuanya memiliki kesamaan, yakni adanya kebebasan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, kemerdekaan dianggap sebagai kebebasan pribadi, yakni bebas membuat keputusan dan menentukan jalan hidupnya sendiri, melakukan apapun dan kapanpun yang ia mau tanpa ada orang lain yang boleh memaksakan kehendaknya. Inikah kebebasan yang Yesus maksudkan ketika ia berkata, "Kamu benar-benar merdeka"? Kepada pendengarnya, Yesus mengajarkan bahwa kebebasan yang benar-benar merdeka hanya dapat diberikan oleh Sang Anak, yaitu Yesus sendiri. Di dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan. Sebelum Kristus, kita adalah hamba dosa. Lalu bagaimana Yesus memerdekakan kita? Dengan kebenarannya yang ada di dalam firman-Nya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Kristuslah yang sanggup membebaskan kita dari perbudakan dosa yang menguasai setiap manusia. Dan kebebasan yang Kristus anugerahkan kepada kita, orang-orang percaya, bukan supaya kita kembali hidup bagi dosa, melainkan hidup bagi kebenaran. Inilah bagian kita sebagai murid Kristus, berkomitmen mengikuti Dia dan melakukan apa yang Ia ingin kita lakukan, bukan sekadar mengikuti keinginan diri kita sendiri. Bukankah ini juga yang menjadi komitmen kemuridan kita sebagai bagian dari gereja Mennonite, bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang sungguh-sungguh mengikutinya setiap hari. Kemerdekaan dalam hidup kekristenan bukan ditentukan oleh berapa banyak kuota internet kita, pasif income yang kita terima, atau keinginan diri kita sendiri, melainkan kemerdekaan dari perbudakan dosa, serta komitmen untuk mengenal Kristus dengan hidup di dalam kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan. Selamat menjalani kemerdekaan di dalam Kristus. Amin.